Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang menjadikan kita akhirnya juga belajar dari kisah pemuda di gua yang mengatakan, ya Allah, saya ini punya orang tua. Kebiasaan saya memberikan air susu kepada orang tua saya. Satu malam saya menjumpai orang tua saya tertidur. Saya tidak memberikan air susu itu kepada anakku dan istriku. Sampai aku ingin memberikan air susu itu kepada orang tuaku dulu. Tapi apalah daya, orang tuaku sudah tertidur. Aku tunggu sampai orang tuaku bangun, lalu aku tidak berikan air susu itu. Walaupun anakku merengek-rengek, menangis, berguling-guling, tidak aku berikan air susu itu. Sampai pagi harinya ketika orang tuaku bangun, barulah aku berikan air susu itu kepada anak-anakku. Itu menunjukkan kepada kita, itulah birrul walidain. Terkadang mengambil situasi yang paling nyaman. Terkadang kita harus mengorbankan situasi yang paling nyaman untuk kita. Untuk kita berikan kepada orang tua kita. Kalau kita bayangkan tentang pemuda di dalam Ashabul Kahfi tadi, Masya Allah ya. Sebenarnya kan kalau kita pikir apa sih susahnya memberikan susu kepada anaknya dulu, nanti kalau pagi hari ketika orang tuanya bangun tinggal diganti dengan susu yang baru. Tapi yang dilakukan pemuda tersebut tidak. Dia sengaja berdiri untuk tidak memberikan air susu itu kecuali kepada orang tuanya dulu. Sebagai bentuk prioritas yang dia utamakan kepada orang tuanya. Dan ternyata itu diterima sama Allah. Kadang-kadang ada satu amalan birrul walidain itu harus mengorbankan zona nyaman kita. Harus mengorbankan zona nyaman keluarga kita. Lalu kita berikan zona nyaman itu untuk kita korbankan secara maksimal kepada orang tua kita. Dengan kita tidak mudah mengambil alasan untuk berkata tidak. Nah, itu yang menjadikan akhirnya kita paham. Disitulah kita mengerti. Ya, bahwasanya di antara kriteria kita di dalam kitab birrul walidain adalah berikan yang terbaik. Jangan mudah beralasan untuk tidak bisa. Ingat ya, Uwais Al-Qarni 1119 km. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu adalah memberikan ruang waktu untuk ngobrol dengan orang tua kita. Makanya maaf ya, rumah yang paling baik itu indikatornya dua. Kalau ini kita lihat dari perjalanan orang-orang solih di dalam hidupnya. Satu, rumah yang dekat dengan masjid. Yang kedua, rumah yang dekat dengan orang tua. Karena sesungguhnya dengan dekatnya kita pada orang tua kita, mudah untuk mengawasi, mudah untuk melihat kondisi, dan mudah untuk memberikan pengawasan, dan mudah memberikan perhatian. Lalu salah satunya adalah memberikan ruang waktu mengobrol dari hati ke hati. Karena apa? Terkadang harta itu tidak sebanding dengan quality time ketika kita ngobrol dari hati ke hati. Karena apa? Karena sesungguhnya orang tua itu terkadang banyak cerita yang dia ingin sampaikan kepada sang anak ketika dia sudah dilemahkan oleh Allah untuk melakukan perjalanan ketemu dengan teman-temannya yang banyak. Maka sesungguhnya tidak ada yang paling mumpuni untuk dia cerita itu kecuali kepada anak-anaknya dan keturunannya. Banyak orang anak hari ini, naudzubillahi min dzalik, begitu mudah untuk ngobrol berjam-jam kepada temannya, sahabatnya, circle-nya, gengnya, tapi tidak mampu untuk membuka hatinya, membuka telinganya kepada bapak dan ibunya. Lalu dengan begitu mudah kita beralasan, kan sudah saya transfer, mah apalagi sih mas, saya lagi sibuk nih. Ya mama mau ngomong sesuatu, ya udah kapan-kapan aja dulu deh, nanti saya telepon balik deh. Lalu kita merasa tidak bersalah, kenapa? Karena kita baru saja mentransfer mama kita senilai 2 juta, 3 juta, 5 juta kepada mereka. Lalu dengan itu kita merasa, sudah, jangan minta-minta yang lain. Kecuali apa yang telah saya transfer untukmu. Ya Allah, ya Rabb. Apa yang kamu transfer itu tidak sebanding dengan apa yang telah mereka korbankan. Dan sesungguhnya waktu kebersamaan yang kita bangun ketika kita mendengarkan curhatan mereka, kesedihan mereka, kegelisahan mereka ketika menghadapi masa tua, itu perkara yang sangat luar biasa berharga, akhi. Orang tua itu seiring dengan uban yang tumbuh, seiring dengan keriput yang nampak, itu mereka semakin dekat dengan kematian. Teman mereka satu persatu meninggal dunia, teman mereka satu persatu masuk ICU, teman mereka satu persatu jatuh koma, itu mereka betul-betul mendengar dengan telinga mereka sendiri.
Lalu kita merasa bahwasanya mereka harus melewati itu tanpa kita. Lalu kita cukup bahwasanya mereka melewati itu dengan uang yang kita kirim. Ya enggak bisa. Ya enggak bisa kayak gitu. Teleponlah. Bukalah percakapan dengan orang tua kita. Obrol dengan mereka apa yang sejatinya mereka butuhkan. Walaupun terkadang maaf, obrolan yang mereka berikan itu obrolan yang selalu sama, temanya sama, dan selalu berulang-ulang. Tapi nilai keberkahannya itu luar biasa. Kenapa? Sekali lagi ya, ngobrol dengan orang tua. Handphone yang berbunyi atas nama orang tua, itu sesuatu mahkota yang sangat mahal harganya. Yang tidak akan pernah disadari, kecuali orang yang telah wafat orang tua. Saya sampaikan kembali. Ngobrol dengan orang tua. Lalu handphone kita ada panggilan dari bapak dan ibu kita yang masih hidup. Itu nilai investasi miliaran harganya. Bahkan triliunan harganya. Mahal sekali. Yang sejatinya tidak akan ada yang tahu betapa mahalnya telepon dari orang tua. Tidak ada yang tahu. Sampai dia kehilangan. Baru dia sadar betapa mahalnya di telepon orang. Demi Allah. Angkat telepon dari bapakmu, angkat telepon dari ibu. Ajak ngobrol, sesibuk-sibuk apapun tidak ada yang paling indah kecuali sibuk berbicara dengan pintu tengahnya surga. Karena orang tua kita juga tidak akan menuntut sampai berjam-jam untuk ngobrol dengan kita. Angkat, ngobrol, bicara sebelum masa itu diambil dan dicabut oleh Allah. Ngobrol dengan orang. Ini yang sering menjadikan orang mengatakan bahwasanya, Masya Allah ya, yang menjadikan akhirnya orang itu sering merasa bahwasanya saya sudah memberikan nafkah, saya sudah mencukupi, saya sudah memberikan tagihan listriknya saya bayar, saya sudah memberikan obat, saya sudah memberikan alat pendengaran, sudahlah. Enggak gitulah. Ngobrol. Demi Allah itu. Obrolan anak kepada orang tua itu harga yang mahal sekali. Dan ketika handphonemu masih bunyi dengan panggilan bapak dan ibu yang menelpon di ujung sana, lalu menyambung dengan handphonemu, itu harganya mahal. Tidak ada yang menyadarinya, kecuali ketika orang tuanya telah. Sesekali kita itu ajak orang tua kita, minta izin sama istri kita, atau minta izin dari suami kita, boleh nggak? Kadang-kadang saya pengen ngobrol dengan mereka aja, berdua, bertiga, gitu. Kadang-kadang kita bersama pasangan kita ada waktunya, kadang-kadang kita sendirian sama orang tua kita juga ada waktunya. Dan tidak usah merasa cemburu gitu, hal semacam itu. Kenapa? Karena pada perkara semacam itulah kita akan mendapatkan keberkahan hidup yang luar biasa. Itu yang keempat. Yang kelima, termasuk birrul walidain kita kepada orang tua kita itu adalah, termasuk birrul walidain kita kepada orang tua kita adalah, yang kelima, menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk menemani mereka di usia senja. Artinya, bahwasanya ketika kita birrul walidain kepada mereka itu adalah bagaimana ketika kita birrul walidain kepada mereka itu, salah satunya itu adalah kita lihat orang tua kita. Kita jumpai orang tua kita. Kalau memang orang tua kita dalam kondisi memang masih terbatas ilmunya, referensinya, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan sharing ilmu. Menambahkan sharing ilmu kepada mereka. Karena sesungguhnya kita paham betul, tidak ada amal yang paling utama dan memiliki keutamaan yang sangat besar kecuali ilmu. Al-ilmu la ya'diluhu syai'. Keutamaan ilmu itu tidak mampu ditandingi oleh apapun. Makanya ketika kita birrul walidain kepada orang tua kita, yang kita lakukan dalam proses birrul walidain kita kepada orang tua, apapun ilmu yang kamu peroleh di majelis ilmu, di tiap series yang kamu ikuti, maka sesungguhnya sharing, berbagi ilmu dan manfaat dengan mereka. Supaya mereka betul-betul mendapatkan input kebaikan dengan mendapatkan ilmu, dengan cara-cara yang indah yang kita sampaikan kepada mereka,
yang menjadikan mereka bukan hanya bertambah umur, tetapi bertambah ilmunya mereka. Salah satu catatan yang sering kita jumpai di tempat kajian itu apa? Banyak anak rajin ngaji. Banyak anak sering mengikuti kajian. Kemana-mana dia mengikuti kajian. Tapi ternyata proses dia ketika mengikuti kajian di berbagai macam tempat hanya untuk dirinya. Orang tuanya tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh sang anak. Anaknya sibuk ngaji antara satu taklim ke tempatnya taklim yang lain, antara satu ustadz dengan ustadz yang lain. Tapi ternyata tidak pernah memberikan ilmu. Apa yang dia asup, apa yang dia dapatkan itu untuk dia transfer kepada bapak dan ibunya. Ini salah ini. Kalau kita hanya sibuk belajar, tapi kita melupakan orang tua kita, padahal orang tua kita hidup pada masa ketika ilmu begitu sulit untuk didapatkan pada saat itu. Dan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan ilmu. Tapi ternyata kita ketika mendapatkan ilmu, tidak menjadikan kita untuk berbagi ilmu dengan mereka. Masya Allah. Berarti kita belum sempurna di dalam proses kita di dalam birrul walidain.